안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Loner. Hayo kita mulai. Film ini diawali dengan seorang gadis yang bersembunyi dari seorang pria yang pada akhirnya ketangkep juga. Di tempat lain ada lagi gadis bernama Hajung yang selalu menjadi bulan-bulanan preman berpakaian seragam sekolahan ini. Biasanya sahabatnya yang bernama Sunala yang selalu berani membelanya. Malamnya mereka ngobrol dan Hajung memberikan sebuah hadiah kecil untuk Suna sebagai tanda persahabatan mereka. Sekilas tentang latar belakang Suna. Dia terlahir dari keluarga berada. Yang duduk di sebelahnya ini nenek dan pamannya yang bernama Sejin. Sedangkan perempuan ini bernama Yunmi yang adalah seorang dokter psikiater juga tunangan pamannya. Suna sendiri tidak begitu suka dengan Yunmi dan langsung hilang selera makan saat tahu neneknya sudah mengatur hari pernikahan mereka. Di tempat lain, Hajung lagi-lagi digencet oleh preman sekolah. Dia disuruh mencuri di sebuah toko dan sebelum itu, Hajung sempat mengirimkan pesan kepada Suna untuk meminta tolong tapi di luar dugaan, dia mendapatkan pesan balasan yang tertulis tolong jangan ganggu aku. Karena sudah tidak ada pilihan, akhirnya Hajung pun menilap beberapa pakaian dalam dan sudah bisa dipastikan apa yang terjadi. Alarm berbunyi sewaktu dia hendak berjalan keluar toko. Pemilik toko mengejarnya sedangkan Suna dan keluarganya sedang menonton orkestra. Hajung bersembunyi di ganggang dengan ditutupi kardus bekas, tapi sialnya dia ketangkep dan diperlakukan kasar, lalu dipermalukan di tempat umum. Besoknya seorang siswi lain menghampiri Suna dan memberikan ponselnya yang tertinggal semalam di meja guru. Jadi sudah bisa dipastikan yang membalas pesan Hajung kemarin bukanlah Suna. Hari itu Hajung tidak terlihat di kelas dan Suna pun mampir ke rumahnya setelah jam pulang sekolah. Ibu Hajung yang berketerbatasan bicara menulis bahwa Hajung tidak ngomong ataupun keluar kamar dari semalam. Suna mencoba memanggilnya dan memujuknya untuk keluar tapi Hajung mengusir dan berkata tidak lagi membutuhkannya. Sambungan kalimat terakhirnya bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Karena itu untuk sekedar menenangkan ibunya, Suna berbohong yang katanya Hajung hanya sedang bad mood dan akan segera membaik. Cerita berlanjut ke Sejin. Dia kedatangan tamu wanita di kantornya yang bernama Songyi. Entah apa hubungan di antara mereka berdua, tapi yang jelas Sejin terlihat kaget bertemu dengannya. Di tempat lain sebuah kelas sedang membahas tentang topik hikikomori, yaitu orang-orang yang memilih untuk mengasingkan diri dari dunia karena depresi yang dipresentasikan oleh Yunmi. Berdasarkan data, orang-orang seperti ini cenderung agresif dan ditemukan kira-kira 2 juta usia abegong yang mempunyai gejala seperti ini di Jepang. Cerita kembali ke sekolahan. Seorang guru langsung menerka si cabai-cabain ini yang menyebabkan Hajung tidak masuk dan menyuruhnya untuk meminta maaf juga membawanya kembali ke sekolahan. Jika tidak, I'll call your daddy. Cerita berlanjut ke rumah gadis bernama Sungyi tadi. Dia didatangi nenek Suna yang langsung menyodorkan uang agar tidak lagi muncul di hadapan mereka. Sungyi melempar uang itu dan berkata tidak akan lagi terjadi. Nani? Omae wa mou shindeiru. Si nenek lalu mengamuk, mencaci dan memecahkan barang-barang. Ada bayangan yang sekilas lewat di depan pintu juga sebuah bola yang menggelinding, tapi si nenek tetap menghajar Sungyi sampai dia puas. Di rumah Hajung, akhirnya dia didatangi si cabai yang meminta maaf sekedarnya di depan pintu kamar. Tidak ada jawaban dan pintu pun terbuka sendiri. Si cabai ditarik masuk dan beginilah keadaan Hajung selama di kamar. Dia buang air di mana-mana dan tampak terganggu secara mental. Tidak hanya itu, kepalanya dipenuhi kutu yang segede kecoa. Cabai pun mulai merasa takut ditambah Hajung seakan-akan berbicara dengan sosok tak kasat mata yang diakuinya adalah teman barunya. Dia menunjuk ke suatu tempat dan baru saja si cabai menoleh, darah tiba-tiba nyiprat ke wajahnya. Darah itu berasal dari leher Hajung yang masih ngocor kemana-mana. Setelah melakukan hal nekat tersebut, Hajung ambruk dan berkata selamanya akan kukutuk kau. Kecoa-kecoa di badannya langsung bubaran seketika sedangkan si cabai terus berteriak syok dan ngenesnya lagi, ibu Hajung tersenyum cantik karena tidak bisa mendengar. Besoknya di sekolahan, si cabai masih bengang-bengong setelah apa yang dia alami dan sebuket bunga di meja menandakan Hajung yang sudah tiada. Suna begitu sedih kehilangan Hajung dan baru sekarang dia mendengarkan pesan dari Hajung sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, si cabai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup.
Kembali ke isi pesan Hajung. Dia mengatakan bukan maksudnya ingin selalu merepotkan, tapi dia benar-benar takut untuk sendiri. Saat itu dia berharap Suna bersamanya dan memohon untuk membantunya. Tangisan dan teriakan itu terdengar begitu miris. Suna lalu kembali ke rumah dan sedikit mendengar pembicaraan nenek dan pamannya tentang asal-usulnya dulu. Mood langsung berubah dan Suna berharap bisa menceritakan semua masalah ini kepada Hajung. Sebuah pesan tiba-tiba masuk yang mengaku teman dari Hajung. Orang itu mengatakan Hajung berkata Suna adalah teman terbaiknya bahkan sampai hari ini. Merasa itu tidak mungkin, Suna menulis tolong jangan membuat lelucon dengan temanku yang baru saja meninggal, tapi dibalas lagi apa? Tadi aku barusan chat sama dia dan berkata dia akan segera menemuimu. Ini menakutkan ditambah ada pesan dari Hajung yang mengatakan kangen dan ingin ketemu. Suna lalu berjalan ke sekolahan di tengah hujan deras dan duduk di bangku Hajung. Dari belakang ada seseorang yang tampak menghampirinya tapi tidak terlihat wajahnya. Setelah itu Suna kembali ke kamarnya dan terdengar suara yang sedang berbicara dengan seseorang. Satu berkata, tenang saja kau tidak akan sendiri lagi, dan satunya lagi menjawab, benar ya, jangan ngibul doang lu ya. Si nenek yang berjalan ke lantai atas saat itu mengalami hal yang tidak kalah horor. Lampu tiba-tiba konslet dan padam. Seperti ada bayangan hitam saat dia berjalan pergi. Besoknya, Yunmi tampak sedang bersama pasien yang katanya sudah mulai membaik. Kelihatannya normal tapi ternyata semakin menggila. Pasiennya ini melukai kakinya sendiri dengan ekspresi senyum seakan itu hal yang menyenangkan. Malamnya Yunmi mampir ke rumah Suna dan menduga Suna mengalami gejala hikikomori. Yang mau Yunmi ketahui adalah apa yang sudah terjadi selain tentang kematian temannya yang langsung dijawab si nenek tidak ada apa-apa. Nenek lalu menceritakan bahwa sejak orang tuanya meninggal, dia dan Sejinlah yang sudah membesarkannya. Baru saja mereka akan makan, Suna tiba-tiba keluar kamar dengan rambut acak-acakan yang langsung melahap makanan di meja dengan rakusnya. Setelah itu dia tersenyum dan menceritakan sebuah kisah. Ceritanya dulu ada seorang gadis sekolahan yang bernama Songyi yang jatuh cinta kepada asisten dosen di kampusnya dan akhirnya mempunyai seorang anak. Sayangnya semua tidak berjalan seindah cerita Cinderella. Sewaktu pria itu tidak lagi mencintainya, Songyi diusir seperti sampah. Ibu dari si pria juga berperan memisahkan mereka. Songyi lalu hidup dengan menyedihkan tapi tidak bisa juga melupakan cinta pertamanya. Dia lalu menikah dengan pria manapun yang ingin menikahinya, tapi sayang pria tersebut selalu menyiksanya setiap hari. Anak mereka satu-satunya itu yang tidak pernah tahu siapa ayah kandungnya, memanggil dengan sebutan paman selama 17 tahun. Suna tertawa dan muntah sedangkan neneknya pun mau pingsan rasanya. Itu sudah pasti cerita tentang dia dan keluarganya yang entah didapat dari mana. Setelah itu dia kembali ke kamar dan mencari keberadaan temannya dalam tanda kutip. Yunmi yang mengintip ke dalam kamarnya langsung ditutup pintu, tapi dia memilih untuk tidak menyerah dan mencoba berbicara dengannya dari balik pintu. Tidak ada jawaban dari dalam dan tiba-tiba ada sesuatu yang tajam menembus pintu yang mengenai ponsel Yunmi karena kebetulan di momen itu dia sedang menjawab telepon. Hal itu membuatnya takut dan di tempat lain Sejin menelpon orang untuk menemukan Songyi karena ibunya sendiri merahasiakan keberadaannya. Hal itu terdengar oleh Yunmi yang saat itu muncul di depan ruangannya. Yunmi mencurigai kisah yang diceritakan Suna tadi ada sangkut pautnya dengan Sejin, tapi dia mengelak dan malah galakan dia. Yunmi pun kesal dan memutuskan untuk tidak bertemu sampai Sejin merasa siap untuk menceritakan semuanya. Sebelum dia benar-benar pergi, Yunmi berpesan agar jangan mengganggu Suna jika tidak ingin hal buruk terjadi karena orang dengan ciri hikikomori akan semakin menggila jika terprovokasi. Seekor kecoa mencurigakan merangkak pergi setelah puas menguping di sana. Cerita berlanjut ke Suna yang rada gak jelas apa maunya. Dia berjalan ke toilet dan tampak takut setelah melihat bayangan teman hantunya yang padahal dicari-cari tadi. Malamnya, Sejin mencari tahu tentang hikikomori sampai tertidur. Asisten rumah tangga yang sedang berberes di lantai bawah segera bersembunyi setelah melihat Suna yang menuruni tangga. Setelah Suna lewat, dia naik ke lantai atas dan memeriksa kamar si bocah sakau yang super berantakan. Walking closet itu sangat mencuri perhatiannya karena seperti ada orang di sana. Baju yang digantung bergerak dan pintu pun tertutup sendiri yang membuatnya berteriak kaget. Dia sempat pingsan dan bangun-bangun sudah berada di tempat sempit yang ternyata di dalam sebuah drum oli. Seseorang membuka penutup drum dari atas sambil berkata, kembali lagi ke Suna. Dia sudah berada di kamarnya dan berkata, ini hanyalah permulaan dan kau tidak pernah akan tahu apa itu rasa sakit.
Tunggu dan lihatlah, ini akan lebih menyenangkan lagi, sambil menghadap ke dinding bergambar. Besoknya, asisten rumah tangga itu ditemukan dalam keadaan syok dan nenek langsung meminta anaknya untuk membawanya ke rumah sakit. Anjing rumah juga ditemukan mati mendadak tanpa sebab, sedangkan di jendela kamar Suna, dia terlihat menutup tirai saat neneknya menatap ke arahnya. Si nenek juga tidak mau kalah. Dia meminta tangga untuk sekedar mengintip ke kamar cucunya. Baru saja dia akan sampai, Suna membuka tirai dan mendorong tangga itu sampai neneknya terbanting ke belakang. Ini sudah keterlaluan yang membuat bapaknya murka, yang lalu memaksa membuka pintu kamar Suna dengan stick golf. Suna membuka pintu kamar perlahan dan menjulurkan tangannya. Cutter pun digoreskan dan darahnya sengaja dicipratkan ke wajah bapaknya. Setelah itu dia masuk lagi dan berkata, "Coba saja membuka pintu ini, maka aku akan merobek leherku." Pak Kim yang adalah security di rumah itu mulai resah dengan semua kejadian aneh yang terjadi, dan karena itulah Sejin memindahkan dia ke tempat lain untuk sementara waktu. Suna sendiri terlihat menangis sambil meratapi kesedihan dalam kehidupannya yang sebenarnya lebih ke pengalaman orang lain. Ada perkataannya yang menanyakan kenapa hanya aku yang bisa melihatnya. Di tempat lain, Sejin terlihat meninggalkan pesan ke Yunmi tepat di depan rumahnya yang mengabarkan keadaan Suna yang semakin hari semakin memburuk. Dia meminta bantuan Yunmi untuk memulihkan Suna. Satu sisi, Yunmi kecewa karena tunangannya sendiri telah berbohong, tapi satu sisi lagi, dia sudah hamil. Cerita berlanjut ke Suna. Dia dikerumuni kecoa, tapi tidak merasa terganggu. Setelah itu dia menunduk ke bawah meja dan kaget melihat sosok hantu di sana. Dari dalam bajunya ada sepasang tangan yang grepe-grepe, dan hantu itu lagi-lagi menunjukkan eksistensinya di depan Suna. Nenek yang masih kepikiran soal cucunya naik ke atas sambil ngoceh. Sebuah bola menggelinding ke arahnya dan Suna tiba-tiba sudah berdiri di depannya. Tepat di belakang Suna ada bayangan hitam yang langsung menarik kaki si nenek sampai dia terguling-guling di tangga. Suna yang menyaksikan neneknya terjatuh berteriak histeris dan besoknya, nenek pun sudah dimakamkan sudah. Yunmi sendiri mencari tahu lebih lanjut tentang hikikomori dan melihat sebuah gambar yang familiar. Cerita lanjut ke Suna. Dia masih terlihat takut akan sesuatu dan tepat di jam 2 subuh, ganggang pintu kamar bergerak seperti ada yang ingin memaksa masuk. Di lantai bawah, Sejin mendapat telepon dari orang kepercayaannya yang mengabarkan tentang Songyi yang sudah meninggal karena mengakhiri hidup di tengah badai. Kabarnya, dia loncat di depan kereta yang melaju tepat di jam 2 subuh. Berita ini membuat dia semakin bingung harus berbuat apa dan minum sampai teler. Seseorang baru saja lewat di depannya dan membuat Sejin mengikutinya sampai ke ruang bawah tanah. Sayangnya, Sejin kehilangan jejak dan keluar yang langsung menembus ke ruang kerja. Sekarang sudah ada tulisan, "Ini semua salahmu, kau menghabisinya." Membaca itu, dia segera naik ke lantai 2 dengan membawa stick golf. Ada kaki yang terlihat di samping lemari yang ternyata Suna yang sedang ketakutan sambil berkata, "Bukan aku pelakunya." Setelah itu, dia berlari masuk ke kamar dan meminta ayahnya untuk meninggalkannya sendiri. Ayahnya sendiri tidak berdaya menghadapi putri tengilnya ini. Besok paginya, Yunmi menemui seseorang dan menanyakan tentang alamat Songyi. Pria itu memberitahu hal yang sama bahwa Songyi sudah meninggal. Di rumah, Sejin terlihat duduk di depan kamar Suna dan berencana melakukan pengakuan. Ceritanya dulu, sewaktu dia masih di kampus, dia jatuh cinta kepada seorang gadis cantik bernama Songyi dan mereka saling mencintai. Sebenarnya, Sejin tidak bermaksud meninggalkan Songyi, bahkan rencananya dia ingin tinggal bersama dan membuatnya bahagia. Sayangnya, sebelum itu terjadi, Sejin diharuskan menyelesaikan wajib militer dan setelah Sejin keluar, Songyi sudah menikah dengan orang lain. Sampai sekarang pun Sejin masih merasa bersalah kepada anaknya. Sejujurnya, dia ingin sekali memberitahu kebenaran ini, tapi waktu begitu cepat berlalu. Yang dia sesali adalah seandainya saja waktu itu dia lebih dewasa, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Curhat panjang lebar sampai hari menjelang malam, dan barulah terdengar suara dari dalam yang berkata, "Seminggu, sebulan, setahun kau bisa menjelaskan tapi sudah tidak ada gunanya PA. Berbohong selama 17 tahun dan sekarang kau mengharapkan ada yang percaya? Bertahun-tahun lamanya membiarkan anak orang hidup seperti anjing liar yang ditinggalkan. Bertahan melewati neraka dan sekarang hanya ucapan tanpa perbuatan. Yang Suna mau, Sejin melakukan pembuktian dengan lompat di depan kereta seperti apa yang ibunya lakukan." Sejin terheran-heran bagaimana Suna bisa tahu tentang ibunya, tapi Suna tidak menjawab hal itu. Dia hanya meminta ayahnya melakukan hal gila, tapi jika tidak, maka dia pun tidak ingin diganggu. Besoknya, Sejin tampak duduk di kursi dan Suna mengintipnya dari atas. Setelah itu, seorang perempuan mendekati dan mengendus-endus Sejin dengan setengah matanya yang bolong.
Suna yang melihat itu tahu bahwa itu adalah ibunya dan paham jika ibunya sangat mencintai ayahnya. Di tempat lain, Yunmi lagi bersiap-siap ingin pergi ke tempat Songyi, dan setelah dia pergi, ada pesan masuk dari Sejin yang meminta maaf karena sudah berbohong kepadanya dan Suna. Yang dia harapkan sekarang, Yunmi akan bertemu dengan pria lain yang lebih baik. Jadi, Sejin berencana mengakhiri hidup tapi masih setengah-setengah antara berani atau tidak. Di tempat lain, akhirnya Yunmi sampai juga di rumah Songyi. Rumah yang bergambarkan 4 orang di dinding persis seperti gambar yang dia dapatkan dulu. Bukan lagi mirip, tapi itu memang gambar yang sama. Setelah itu, Yunmi langsung menuju ke rumah Suna, sedangkan Sejin sendiri seperti sedang memaksa seseorang untuk melepaskan Suna, tapi dia malah jatuh terbentur dan tewas. Gak taunya dia gak jadi mati dan bangun lagi, jadi yang tadi itu hanyalah mimpi dari seorang pria oleng. Sejin segera berjalan ke kamar Suna dan malah menemukan Yunmi yang tak sadarkan diri di sana. Terlihat banyak darah di bagian kakinya dan di luar sana, Suna sedang berjalan pelan di atas sambil berkata ingin membalas dendam. Sejin memohon agar dia bisa dimaafkan, tapi Suna menolak dan terus mengatakan rasa sakitnya selama ini. Dia lalu menjatuhkan diri dan masih sempat ditahan oleh Sejin. Di sudut lain, Suna asli memanggil ayahnya sambil mengetuk-ngetuk kaca. Sejin lalu bertanya siapa perempuan yang gelantungan ini, tapi dijawab dia akan membuat Sejin membayar semua ini. Gadis itu memanggilnya ayah dan berkata, sekali lagi kau meninggalkanku. Gadis itu lalu jatuh dan tewas mengenaskan. Jadi ternyata setelah melahirkan Suna, maknya hamil lagi dan anak itu diberi nama Mijung. Waktu itu ibunya merahasiakan kehamilannya dan menikah dengan pria lain karena dia takut neneknya akan mengambil Mijung juga. Suna membenci kebohongan ayah dan neneknya dan karena itulah dia berkolaborasi dengan Mijung. Kisah Mijung sendiri begitu tragis. Ayah tirinya melecehkannya setelah tahu bahwa Mijung bukanlah darah dagingnya. Itulah kenapa Mijung menunjukkan gejala hikikomori dan gadis yang bersembunyi di awal cerita itu adalah Mijung. Mengetahui itu semua, Sejin pun dilanda penyesalan dan kesedihan yang begitu dalam. Ada sebuah pesan dari Mijung ke ayahnya yang bertuliskan jika sesuatu terjadi denganku, maka aku takkan bisa membatalkan pesan ini yang memungkinkan kamu untuk membacanya. Dia menceritakan bagaimana dia dan ibunya hidup dalam neraka dengan pria bajingan tersebut. Setiap kali Mijung dilecehkan, dia akan semakin membenci ayahnya. Setelah ibu mereka meninggal, Yuna datang dan meminta Mijung untuk tinggal bersamanya. Setelah 1 minggu tinggal di rumah, mereka bertengkar karena Suna ingin Mijung menghentikan rencana mereka untuk menyiksa ayah mereka. Mijung berkata roh ibu mereka terus datang kepadanya tiap malam dan merasa senang dengan perbuatannya. Suatu hari, pengakuan Sejin di depan pintu itu membuat dia tersadar juga cemburu kepada Suna. Ayah mereka begitu lembut terhadap Suna dan dia pun mulai kasihan terhadap ayahnya. Mijung berpikir jika ibunya memaafkan ayahnya, maka dia juga ingin hidup bersama ayahnya. Tapi ternyata itu semua sudah terlambat dan hanya menyisakan sebuah mimpi. Sejin tampak sangat frustasi dengan kenyataan yang ada dan menyakiti diri sendiri seperti orang gila. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.